Ya, shalom semuanya. Salam teman-teman saya. Salam juga Bapak Ibu yang di online. Apa kabar? Shalom. Salam. Kayaknya tadi seperti Bang Herman bilang ya, nggak usah lagi saya perkenalkan diri. Semuanya udah kenal karena saya juga merupakan bagian keluarga di dalam WIBI. Amin. Puji Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan baik. Nah, saya bersyukur, tapi bagaimanapun juga harus saya perkenalkan ya, karena tahun pertama ada yang nggak kenal juga yang di online. Saya perkenalkan diri, tapi sebelum saya perkenalkan diri, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya Kakak Susan sebagai Direktur WIBI dan seluruh staf yang mengizinkan untuk saya boleh menjadi berkat di sesi chapel dua sesi ini ya, Bang Herman ya. Jadi terima kasih, kita sama-sama belajar ya. Tadi terlalu lebih aja Bang Herman mengatakan saya. Padahal saya masih mau terus belajar. Buktinya kemarin selesai kita dari Pastor Daniel, saya juga ada di antara teman-teman. Saya merasa saya mesti lagi belajar. Saya mesti lagi belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Karena kehidupan ini tidak pernah berhenti mengajarkan kita untuk belajar. Amin. Jadi sampai udah selesai, lanjut lagi. Ya, saya sebelum wisuda di WIBI saya pesan kepada Bang Herman, Kak Ayu, kalau ada materi baru info saya ya Bang Herman ya, saya akan datang. Nah, ternyata saya bersyukur saya diberkati lewat pelajaran baru kemarin DNA misionaris. Betul? Saya diberkati sekali. Nah, oke, saya perkenalkan diri saya kepada tahun pertama yang ada di onsite ruangan ini, juga Bapak Ibu yang ada di online. Nama saya Mary Valencia. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan percayakan untuk menggembalakan satu gereja. Kami baru gereja merintis, gereja kecil. Ya, baru perintis 25 Desember bulan depan gereja kami berusia 3 tahun, itu ulang tahun gereja. Nah, jadi saya masih mau belajar terus karena saya tahu saya mesti lagi terus upgrade diri. Itu semua karena pertolongan Tuhan, karena kasih karunia, bukan kepintaran saya, bukan karena keberadaan saya, tapi sesuatu yang nanti akan saya sharingkan juga di tempat ini, bagaimana sampai bisa hari ini saya nggak mau. Ya, itu sesuatu yang saya nggak berani, ya. Nah, tapi saya Ibu Gembala di GBI House of Restoration yang bertempat di Center Point Mall lantai 6 Medan. Suami saya 1, anak saya 2, cucu saya 3. Itu. Nah, jadi yang muda-muda jangan kalah semangat sama yang opung-opung ya. Sama yang udah nenek-nenek ya, jangan kalah semangat ya. Saya bukan kuliah di sini aja, di sekuler saya juga ngambil kuliah. Saya sekarang sedang mengambil kuliah Magister Hukum semester 2 dan Magister Pendidikan semester 3. Jadi tahun depan jika Tuhan kehendaki saya akan 2 kali wisuda, Bang Herman. Jika Tuhan kehendaki. Saya nggak tahu itu datang dari mana, tapi saya percaya itu daripada Tuhan. Orang yang semangat akan firman Tuhan, pasti Tuhan kasih gairah. Amin. Nah, sesuai dengan tema saya chapel itu pengajaran juga ya, tapi tidak luput dari kesaksian. Nah, jadi ini saya mengambil tema tentang ketaatan. Ketaatan semuanya ngerti lah ya. Untuk taat itu mudah nggak coba teman-teman? Mudah nggak? Kalau yang enak-enak, yang seperti yang kita mau pasti mudah ya, betul? Tapi sesuatu yang rasanya, ini mustahil, ini bukan bagian saya, ini saya nggak mungkin. Tapi disuruh taat, gimana ya? Kita memang harus mematikan daging kita. Kita harus menempatkan diri kita itu, bahwasanya semua yang aku lakukan itu hanya untuk Tuhan. Dan aku percaya waktu aku menjalani, bukan saya, tapi Tuhan beserta dengan saya. Amin. Nah, langsung saja saya mengambil tentang ketaatan itu dari 1 Samuel 17. Semuanya kita tahu ya bagaimana seorang Daud ini udah apalagi sekolah Alkitab udah tahu ceritanya. Bagaimana seorang Daud itu yang setia, yang taat, menggembalakan 2-3 ekor kambing domba ayahnya. Betul? Kita baca sama-sama coba 1 Samuel 17 26 sampai 29.
Kita baca ya, ini bukan khotbah tapi kita belajar ya. 1 Samuel 17, 26 sampai 29. 1 Samuel, udah dapat? 1 Samuel 17, 26 sampai 29. Oke, saya baca pertama, lalu teman-teman baca yang keduanya. 1 Samuel 17 ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Teman-teman, 27. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Nah, ini 2-3 ekor itu adalah pesan merah, benang merah yang akan saya jabarkan tentang satu ketaatan. Ya, aku kenal sifat pemberanianmu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. 29 kita sama-sama. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kau perbuat? Hanya bertanya saja. Nah, teman-teman semuanya tahu ceritanya ya, Bapak Ibu juga yang di online saya yakin. Saya mau cerita sedikit. Suami saya punya teman. Temannya ini berasal dari sepupu kita, orang seberang ya. Nah, dia itu seorang pengacara yang terkenal juga sih di kota Medan, tapi saya tidak sebutkan namanya. Itu teman baik suami saya. Nah, dia orang diberkati, jadi dia punya banyak lahan di daerah pinggiran daerah kota Medan. Nah, lalu dia ada pelihara bebek, ada kambing. Nah, kenapa saya cerita itu? Saya teringat, nggak mungkin teman si pengacara ini yang jaga atau anak-anaknya untuk menjaga kawanan kambing yang dia pelihara, yang dia ya ternak boleh juga ya, supaya bisa dijual. Nah, lalu dia menggaji seorang penjaga untuk menjaga kambing itu di daerah pinggiran daerah Medan. Saya kalau buat saya sama teman-teman mungkin ya, ini buat saya, kalau jaga kambing itu apalagi cuma 2-3 ekor kayaknya nggak susah-susah banget lah ya, betul nggak? Kita paling kan duduk aja, dia itu makan rumput sendiri, nggak usah ngapain-ngapain gitu kan, cuma jaga aja lah. Gitu ya, nggak ada sampai terlalu yang mesti diperhatikan bagaimana, kayaknya enggak ya. Nah, tapi buat si penjaga kambing, ini yang tadi ya teman yang si pengacara itu, yang dia gaji, orang gajiannya itu pesuruhnya, karena dia tidur, terus atau karena dia entah bolong sehari nggak jaga, alhasil kambingnya itu ada yang hilang. Ada yang hilang. Nah, jadi kalau kambingnya hilang, artinya yang tukang jaga ini harus bertanggung jawab. Betul? Dia harus bertanggung jawab kepada yang si juragan. Kira-kira ya, juragan kambingnya ini. Karena dia menggaji. Nah, jadi membuat dia rugi. Dia rugi, dia harus membayar. Paling tidak ada konsekuensi yang dia harus terima dari kelalaian dia. Nah, itu juga dialami oleh Daud. Ini kembali. Itu juga dialami oleh Daud. Sekalipun 2-3 ekor domba dia menjaga kawanan itu yang milik kepunyaan ayahnya, Daud juga memiliki resiko yang sangat tinggi. Anda setuju? Pasti. Sesuatu yang dipercayakan, kita kan harus bertanggung jawab. Nah, makanya kenapa saya ngomong seperti itu merupakan satu resiko yang sangat tinggi buat Daud. Enggak seenak itu aja. Duduk aja lah, dia kan nyanyi aja Daud. Tapi saya percaya perhatian dia, Daud ya, fokus dia tetap tidak terlepas dari 2-3 ekor kawanan domba ayahnya yang dipercayakan Daud untuk menggembalakan. Buktinya apa Bu Mary? Buktinya apa Cici ya, sorry.
Kalau di gereja kan bu ya. Kalau di sini panggil saya Cici. Saya lebih senang dipanggil Cici, merasa lebih muda. Jadi jangan panggil bu ya. Nah, buktinya apa Cimeri? Kok Cimeri bilang seperti itu? Dia juga punya risiko tinggi. Oke lah, tadi yang punya pengacara itu karena banyak kambingnya. Ini kan cuma 3 ekor. Buktinya waktu Daud mau mengalahkan berperang melawan Goliat, ingat enggak? Terpaksa Daud harus menjelaskan kepada Saul. Tanpa disuruh dan Saul tidak bertanya. Terpaksa Daud harus menjelaskan, memberitahukan kepada Saul bahwasanya aku ini penjaga kawanan kambing ayahku 2-3 ekor itu. Waktu beruang, waktu singa mau datang menerkam, Daud cerita ngomong, tahu enggak? Raja Saul, waktu itu aku lagi menjaga kawanan 2-3 ekor domba ayahku, bapakku itu loh ya. Nah tiba-tiba waktu datang musuh, singa, beruang mau terkam, aku melawan mereka. Dan ku buka mulutnya itu supaya ku lepaskan domba dari mulut musuh itu, dari mulut singa itu. Dan kalau mereka mungkin nekat lagi mau menerkam kawanan domba yang aku jaga punya bapakku itu, akan ku bunuh mereka. Betul Daud bilang seperti itu? Kenapa Daud sampai mengambil resiko seperti itu? Itu Daud belum jadi raja loh. Bahkan dia dipandang hina oleh kakaknya, tadi baru kita baca. Jawabannya hanya satu, tanggung jawab. Tanggung jawab. Jangan heran, Daud siap melawan Goliat, maka Tuhan menyertai. Betul? Tuhan buat Daud menang. Dan kita semua tahu ceritanya, kisahnya sampai Daud diangkat jadi seorang raja. Teman-temanku yang saya kasih di dalam Kristus, untuk bertanggung jawab, saya yakin Tuhan melihat Daud setia, komit, bertanggung jawab dalam hal kecil, maka Tuhan percayakan dia kepada hal besar. Kita jangan, sekarang pertanyaan kita, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Tuhan? Bukan di hadapan gembala. Gembala tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Kita semua manusia biasa, pasti ada kekurangan, kelemahan kita. Tapi bagaimana tanggung jawab kita? Ya, tanggung jawab kita itu di hadapan Tuhan. Hal kecil, mungkin sebagian besar udah tertanam di gereja lokal masing-masing. Nah, bagaimana tanggung jawab kita? Dalam hal kecil yang dipercayakan leader kita, pemimpin kita, mungkin enggak dipercayakan gembala tapi dipercayakan oleh koordinatornya, dipercayakan oleh kadepnya. Bagaimana tanggung jawab kita? Teman-teman semuanya yang Bapak Ibu yang ada di online juga, sedikit saya mau sharing ya, Saya melayani dulu di salah satu gereja yang ada di Kota Medan. Ya, Bu Mona tahu ya, teman saya juga sahabat saya kenal Bu Mona, orang yang baik hati, orang yang familiar di GBI. Nah, ya, jadi saya 14 tahun melayani di situ. Saya apa aja yang disuruh pemimpin saya, leader saya taat. Siap Bu, siap Pak. Saya enggak pernah ini. Bahkan dulu ya, suami saya kan bukan pendeta. Suami saya bukan pendeta, pengusaha. Jadi saya ngerti cara berpikirnya gitu loh ya. Karena mungkin rasa kasihan, bodoh kali kau dulu ya. Bodoh kali kau, semua kau. Hari Minggu aja yang saya nggak melayani. Kenapa? Karena suami saya belum pelayanan. Saya buat hari Minggu itu untuk keluarga. Nah, jadi dari Senin sampai Sabtu saya udah seperti full timer, tapi bukan timernya, saya full heart untuk Tuhan. Apapun yang dipercayakan, pokok kalau gembala udah percayakan saya, dia tinggal goyang kaki. Benar, saya nggak bohong, apapun. Pokoknya begitu udah dikasih tugas, udah waktunya, kadang belum selesai, tanya, Bu Mer itu udah siap? Udah Bu, siap, udah beres. Pokoknya kalau udah berikan tugas, tenanglah, nggak mikir lagi, nggak khawatir lagi gitu loh. Jadi dengar ya, apa yang kita buat, kita tabur. Semua yang kita buat untuk Tuhan,
kita pasti menuai pada waktunya. Amin. Jangan berbuat untuk gembala, tapi buat untuk Tuhan. Aku yakin Tuhan adalah gembala agung yang sempurna bagi kita. Gembala mungkin gak tahu, tapi sepasang mata melihat apa yang kita lakukan. Nah, Daud juga sama. Pokok berjalan sampai selesai, lalu saya melihat ada satu waktunya saya coba membantu. Sepertinya udah selesai tugas saya di sini. Saya membantu satu gembala selama gembala yang lain yang butuh, yang baru merintis, saya merasa iba, kasihan gitu loh. Nah, saya mencoba memberi waktu, tenaga saya, hati saya, pikiran saya, semua untuk dia selama 2 tahun. Nah, lalu enggak tahu bagaimana kami hanya punya komunitas doa, jadi lahirlah gereja. Ya waktu itu ya, saya rindu suami saya melayani. Nah, jadi kemarin itu yang khotbah di gereja saya. Di gereja yang Tuhan percayakan kepada sang gembala. Itu gembala saya dulu. Yang selama 15 tahun saya melayani. Saya mau bertanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini berpikir ya ini semua yang Tuhan pakai luar biasa. Aku yakin kalau enggak gembala yang dipakai dahsyat luar biasa. Pasti evangelis misionaris yang Tuhan pakai dahsyat luar biasa. Jangan berharap tampil-tampil ke depan. Enggak usah. Saya juga bukan itu orangnya. Saya adalah orang yang lahir dari ruang kecil, pendoa. Di dalam ruang kecil membuat saya punya hubungan relationship dengan Tuhan yang begitu intim, membuat saya bertumbuh. Semakin desa semakin mengenal Tuhan. Nah, itu yang khotbah itu gembala saya. Bayangkan kalau selama 15 tahun saya punya sikap yang itu bukan 15 bulan loh, bukan 15 hari. 15 tahun artinya betul ya, Bu, suaminya Bu siapa, saya lupa. Pasti kita kenal ya, karakter watak itu nggak bisa ditutupin. Nah bukan saya baik, enggak, karena seperti tadi Daud. Dia setia dan tanggung jawab. Ngapain Daud begitu resiko sampai dia bilang kalau andai, ini saya punya ilustrasi, kalau andai kambing domba itu diterkam, aku akan keluarkan dari mulut harimau, dari mulut singa beruang. Kalau berani lawan, akan kubunuh mereka. Bayangkan, cuma 2-3, tapi karena dia komit, tanggung jawab, dan taat kepada tugas yang diberikan kepada bapaknya. Sehingga jangan heran, kita jangan minta perkara yang besar sama Tuhan. Tapi perkara kecil kita belum setia. Perkara kecil kita masih lalai. Saya kalau enggak selesai tanggung jawab yang diberikan kepada gembala leader saya dulu, saya enggak tenang loh. Saya enggak bisa, saya mesti selesaikan dulu. Bahkan satu waktu ada ulang tahun, saya juga dipercayakan sebagai bendahara selama 14 tahun pegang uang. Jadi orang yang kasih janji iman, yang apa semua store ke saya. Nah, jadi saya mau pesan, leader bilang kita mau cari tas yang seperti ini, untuk memberikan hadiah apresiasi kepada orang yang setia. Saya cari sampai semurah mungkin, saya ke mall pasar Medan Mall di belakang itu ya. Nah ternyata enggak ada, sampai saya ada ngajak satu teman, siapa sih yang mau dikasih tas sampai kayak gitu kok carinya, udahlah yang mirip-mirip aja kan enggak apa-apa, kayaknya on sekali gitu loh ya saya ya, tapi saya biar senang saya punya leader, biar dia puas apa yang dia mau saya bisa buat gitu loh. Nah ternyata dapat akhirnya, nah bukan saya baik, enggak, itu tadi tanggung jawab. Saya cerita kepada leader saya, tahu enggak Bu, aku nyarinya ini setengah mati loh. Sampai berapa jam? Enggak. Tapi cukup Tuhan tahu. Amin. Anda mungkin di antara kita ada yang sekuler, kerja atau bagaimana, buatlah yang terbaik. Dalam pekerjaan kita juga, kita setia. Dulu saya juga pernah kerja di sekuler. Dulu ya sebelum saya kenal Tuhan, saya kerja di sekuler. Lalu saya memang udah seperti itu ya. Karena mungkin dari kehidupan kecil keras, mandiri semuanya ya. Adik-adik enak, kalau yang di asrama mungkin ada yang tunggu kiriman dari orang tua ya di daerah, wah enak sekali. Kalau dulu saya nggak seperti itu ya, saya kelas
SD tamat udah mandiri ya, udah ngajar anak les 3, seperti Daud 3 ekor, saya 3 orang anak-anak. Dari hasil itulah saya bayar uang sekolah sendiri, saya mau kepengen kuliah, enggak ada uang, kepengen jadi dokter, enggak bisa, jangankan boro-boro jadi dokter, kuliah aja enggak ada uang. Makanya waktu kita setia dalam hal kecil, mimpi yang sudah saya lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Mimpinya Yusuf pun berapa tahun baru tergenapi? 30-an, 30. Ya, dia masuk penjara berapa tahun, dia jadi budak, dia bagaimana. Tapi Tuhan gak melupa, mungkin di tengah jalan Yusuf, apanya mimpinya gue itu? Gak adanya. Kita juga kadang seperti itu ya. Saya sendiri juga ngapain lagi lah sekolah, nggak mungkin lagi lah. Ngapain lagi, dan aku pikirkan lagi. Berjalan waktu, menikah, punya anak, sampai tiba-tiba Tuhan lawat hidup saya. Dan saya kenal Tuhan. Tuhan ingat, 40 tahun yang lalu saya pernah punya mimpi untuk kuliah. Tapi saya tidak ada uang. Dan Tuhan menggenapinya. Amin, beri kemuliaan kepada Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu yang di online, saya beritahu ya, waktu saya kuliah teologi ya, gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan itu belum lahir. Pokok apa itu aja, Anda semuanya isi terus. Saya bukan karena teologi aja, bukan hanya itu. Bahkan seminar kesehatan, kedokteran, seminar tentang psikis, psikologi. Itu orang yang buat seminar datang dari Singapura, dari sekolah yang oke lah punya nama Lee Community College. Itu saya ikuti, saya belajar, saya bayar. Kenapa? Saya kepengen kuliah. Saya merasa saya bodoh. Saya kepengen kuliah. Nah, tapi Tuhan kasih kesempatan. Saya isi. Ternyata waktunya Tuhan sampai melahirkan satu gereja. Di situ apa yang pernah saya dapat dulu, paling tidak kalau enggak 100%, enggak 50%, 40% pasti ada yang nyangkut di sini ya. Betul Bapak Ibu yang di online? Betul Ibu. Oke, thank you responnya. Nah, itu kita lepaskan. Ingat enggak firman Tuhan mengatakan, jadikan anak-anak ini seperti di tangan pahlawan, pada waktunya Tuhan akan melepaskan dan menjadi berkat. Kita ini juga seperti itu, isi aja di dalam tabung kita ini. Isi aja, waktunya, jangan punya mimpi apa-apa ya. Jangan punya mimpi, oh aku nanti supaya ini, supaya orang lihat saya pintar. Jangan. Itu bukan agenda Tuhan. Tapi waktu kita udah perlengkapi, kita upgrade sendiri, kita tabur nanti untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan mengangkat kita. Amin. Itu dari Daud ya. Itu dari Daud. Sehingga lihat, karena Daud sudah bertanggung jawab dalam hal yang kecil, waktu dia melawan Goliat, Tuhan jadikan dia menang dan Tuhan terus angkat Daud. Sekarang kita melihat lagi Gideon di Hakim-Hakim. Jam 12.05 ya, kita break 5 menit ya. Saya masih ingat loh ya breaknya ya. Kadang waktu saya duduk di kursi di antara teman-teman, kadang ada dosen yang lupa karena dia bukan murid. Tapi saya murid, saya mahasiswa di WIBI, jadi saya ingat jam breaknya, itu paling penting buat kita, betul? Ketawa semuanya. Oke, kita lihat Hakim-Hakim 2, Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6. Ayat 11 dan 12, saya bacakan aja ya, karena 2 ayat aja. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Nah ini ceritanya semuanya tahu ya, kayaknya kemarin Pastor Daniel ada singgungnya tentang Gideon ya. Bahwasanya Gideon itu mereka sedang dikuasai oleh musuh yang dari suku Midian. Lalu orang Israel semuanya bersembunyi termasuk di Gideon. Nah, yang bekerja dia di tengah persembunyiannya, Gideon itu sedang mengirik anggur di balik pohon. Nah, Gideon kenapa bersembunyi? Tapi lihat ya, waktu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon,
Bahwasanya hai pahlawan gagah perkasa yang gagah berani. Semua kita tahu Gideon Tuhan pakai ya. Dan membawa bangsa ini berperang dan dia menang ya. Nah kenapa? Pernah nggak seperti Gideon? Saya pernah. Ada yang ngaku? Ada ya. Ini saya yang kedua ini poinnya jangan lihat kelemahan kita. Tapi pernah nggak ada yang ngalamin seperti Gideon? Waktu Tuhan suruh atau pemimpin atau leader, aku nggak bisa lah, mana mungkin saya gitu loh. Kalau saya ngaku, pernah ya, semuanya pernah. Yang di online, Bapak Ibu pernah enggak seperti itu? Itu manusiawi. Pernah Ibu. Iya, makasih responnya Ibu Lia, itu manusiawi. Tapi sekali lagi justru Tuhan pilih yang seperti itu. Supaya di waktu kita bisa melakukan sesuatu, saya kalau khotbah lasak kali jalan sana jalan sini. Ini lupa kalau ada kamera. Oke. Karena kalau di gereja live streaming kan ngikutin saya ya. Sorry. Nah, iklan sedikit lewat. Nah, jadi saya juga seperti Gideon. Jujur. Waktu itu setelah kami udah selesai mendukung, mensupport gembala yang saya gereja yang saya bantu, kami lebih kurang ada 12 orang punya komunitas sendiri. Nah dari sinode, ayo buka gereja. Saya tidak mau jadi gembala. Saya sama seperti Gideon. Tuhan jangan saya lah. Bapak aja, kebetulan di situ semua komunitas bapak-bapak gitu loh. Nah termasuk suami saya hanya mau rindu kalau suami saya melayani Tuhan. Karena selama 17 tahun, 18 suami saya nggak mau melayani, dia support saya dari belakang 100%. Tapi dia nggak mau gitu loh. Nah di sini kalau dia mau, saya bilang jangan saya orang bapak-bapak enggak mau. Lalu mereka bilang kepada suami saya, kalau Bu Mary yang jadi gembala, kami dukung, kami support. Saya bilang sama suami saya dan saya bilang, itu kan kalian yang ngomong, bukan Tuhan yang bilang. Saya bilang enggak mungkin, saya bilang sama suami saya, sama seperti Gideon. Aku ini kaum yang terkecil dari kaumku, aku ini masih muda lagi, bisa apa? Kira-kira seperti itu ya bahasa kita ya. Ya teman-teman yang masih muda, jangan pandang Anda muda. Jangan, Tuhan bisa pakai Anda. Justru dalam kelemahan kita Tuhan pakai supaya kita nggak jadi sombong. Saya bilang sama suami saya, jangan saya nggak mungkin. Saya bukan orang terpelajar. Saya bilang, dulu saya kepengen kuliah kenapa? Itu dulu supaya karena waktu zaman saya itu gelarnya kan dokter andus, insinyur, kalau S1-nya 6 tahun, nggak seperti sekarang 4 tahun. Supaya orang itu, saya itu dipandang orang gitu loh. Dulu kalau orang yang ada anaknya wisuda, waduh itu 36 inci, dicuci, dipajang di rumah, di ruang tamu, betul? Karena kan belum zamannya ini media sosial. Jadi kalau ada yang datang, wah ini anak saya udah pakai toga. Nah saya kepengen seperti itu supaya dipandang orang, karena susah banget. Ngajar cuma 3 murid, 45.000, uang 1 gram hanya, emas 1 gram hanya 12.000. Ya 45.000 3 murid bayar uang sekolah, naik angkot. Karena saya kan anak kampung gitu loh. Kampungnya di kota Medan, kebun sayur, anak kebun sayur. Anak kebun sayur lah kira-kira ya. Nah jadi saya kepengen dihargai. Oh saya ini Tuhan itu baik sekali. Teman-teman, kalau ada yang saudara inginkan, kalau Tuhan belum izinkan, percayalah Tuhan lebih tahu mana yang terbaik Tuhan mau buat dulu. Amin. Ya kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin kalau dulu saya udah langsung dokteranda, kan perempuan dokteranda, laki-laki dokterandus ya. Mungkin saya akan somse. Ngerti kan somse? Sombong sekali. Tapi hari ini saya berani mengakui. Dan saya ngomong kepada waktu itu gereja HR kami belum lahir. Jangan, enggak mungkin. Saya sebutkan satu persatu kelemahan saya. Sama seperti Gideon. Dia takut Tuhan enggak tahu. Tuhan aku ini kaum yang terkecil dari kaumku. Sudah satu, tahu enggak Tuhan? Aku ini paling muda lagi, masih muda. Dia sebutkan satu persatu supaya Tuhan tahu gitu loh. Gideon mungkin mikir enggak tahu kau ya Tuhan ya. Kira-kira seperti itu ya. Saya juga sama. Bayangkan, saya nggak mungkin Tuhan,
Saya bukan orang terpelajar. Satu lagi saya ini wanita. Gimana saya bisa menggembalakan, mementoring menjadi leader dalam satu gereja. Apalagi teman-teman Bapak Ibu yang saya kasihi yang ada di onsite maupun yang ada di online ya. Apalagi kalau untung Tuhan baik sekali. Sempat kalau saya udah diberitahu duluan, kira-kira seperti siapa ya, dia pun gak tahu. Kira-kira dia pun gak tahu. Tapi waktunya Tuhan membuat Samuel juga ya. Nah waktu itu Tuhan gak beritahu. Kalau sempat saya tahu, saya pasti kabur. Minggat pasti saya kabur. Ternyata saya udah gak percaya diri, yang gak confidence dengan, bukan masa udah pelayanan puluhan tahun kok gak confidence gitu loh. Loh untuk gembala, kira main-main. Gak main-main. Apalagi ini wakil gembala saya, kenalnya Bang Herman juga kenal. Wakil gembala saya itu orang yang begitu smart. S2 dari Belanda. Makanya kemarin kalau dari Afrika ya dosen yang di WIBI, khotbah di gereja saya, yang menjadi translator itu yaitu wakil gembala. Andai kalau saya tahu sempat Tuhan bilang, nanti wakil gembalamu itu namanya Pak Sembiring, dia S2 dari Belanda. Kurasa saya langsung tengking dalam nama Yesus. Kenapa? Mana mungkin pasti saya nggak pede. Saya hanya sarjana teologi ya, dan waktu itu belum tamat, masih studi. Mana mungkin, saya nggak mungkin dan saya nggak mau. Dari mana datang percaya diri saya? Tapi Tuhan melihat di dalam keterbatasanmu, di dalam kekuranganmu, di dalam pengakuanmu yang kamu mengakui kamu nggak mampu. Tapi Tuhan buat kamu bisa. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena kepintaranmu. Yang penting tadi seperti Daud, tanggung jawab, amin. Dan komitmen kepada apa yang sudah Tuhan, saya kuliah apapun sesibuknya, saya mesti sampai selesai. Saya sendiri mengatakan, aku harus selesai. Mungkin ada hal yang buat saya sangat sibuk, kalaupun saya break sebentar, tapi aku harus sampai selesai. Gak boleh setengah-setengah. Sama dengan Daud, mati pun dia siap untuk menjaga kambing domba yang dipercayakan bapaknya yang hanya 2-3 ekor. Dia berani mengambil resiko. Maka waktu dia berhadapan dengan masalah besar, sampai seluruh orang Israel gak berani yang maju berperang bersama Goliat, Tuhan buat Daud menang. Jadi kita kalau mau perkara besar melihat Tuhan kerjakan, setia dalam yang kecil. Amin. Belajar daripada Daud. Nah nanti kita ada sesi mungkin 3 menit lagi ya baru ini ya. Saya mau masuk ke tentang Hana tanggungnya, kita tetap di Gideon itu dulu. Teman-teman yang ketiga kemurnian hati. Ya kita belajar sama-sama ya sama-sama. Saya juga belajar kemurnian hati yang gimana Cimeri. Waktu kita melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan, kita lakukanlah dengan hati yang tulus tanpa ada motivasi. Amin. Kalau itu untuk pekerjaan Tuhan, kalau apa yang bisa beri, kita berikan waktu, pikiran kita, daya kita. Kalau Anda diberkati dalam keuangan, berkatilah untuk pekerjaan Tuhan. Untuk bermisi, butuh dana, butuh. Tapi dengar, semua yang kita tabur gak pernah sia-sia. Ini udah break. Belum ya? Belum ya? Sedikit lagi aku lihat jam. Karena tanggung saya mau masuk. Nah yang ketiga itu kemurnian hati. Yang tadi kedua jangan lihat. Saudara teman-teman mungkin punya mimpi, aku gimana lah, udah banyak kali pun misionaris, udah banyak pun kali gereja di tempat gerejaku melayani, banyak kali pengerja. Lakukan dari hal kecil. Anda mau jadi aser, terima tamu, itu aser luar biasa loh. Hanya salam-salam aja bisa membuat jemaat gak mau datang lagi minggu depan. Betul? Betul enggak? Yang ketawa punya pengalaman ya. Yang penting bukan yang gak mau datang lagi lah ya.
yang salam-salamnya. Betul enggak? Itu hal kecil, orang selalu anggap sepele. Ya, saya disuruh ke mimbar, saya selalu tolak dulu. Jangan saya, jangan. Sampai tolak. Mimbar itu pertama apa? Hanya baca warta, kira ibu-ibu langsung khotbah. Jangan mimpi, gembala percayakan itu. Siapapun gembala Anda aku yakin, enggak langsung bisa percayakan mimbar untuk khotbah. Ya, hanya baca warta, jangan di pasar baca warta, barulah saya hafal, jangan kira itu ya seperti itu ya. Jangan meremehkan hal kecil. Hanya baca warta. Kadang saya lihat pernah di gereja ada seorang ibu yang baca warta. Dia doa terus dia baca warta. Begitu waktu dia turun saya bilang, kamu waktu kamu doa syafaat di mimbar, aku percaya kamu minta Roh Kudus pimpin kamu. Tapi hari ini waktu kamu baca warta, mungkin kamu anggap remeh ya. Sehingga kamu kan bersalah-salahan bacanya. Iya sorry ya Bu, aku betul. Ngaku dia. Baca warta aja saya, Roh Kudus pimpin. Baca dulu, ada nggak gereja yang baca warta dulu? Ada ya? Ada ya biasa ya. Baca dulu di tempat sebelum naik ke mimbar. Itu hal kecil kan, sepele kan ada tulisannya. Jangan. Saya dulu sampai bilang, Roh Kudus tolong saya, pimpin saya. Biarlah waktu saya membaca warta pun itu boleh menjadi berkat untuk gerejamu. Hal kecil, ya itu gembala nggak ngajarin. Tapi hal kecil kita berikan itu untuk Tuhan. Mulai dari itu, Bu Mer, ibu yang doa syafaat di mimbar, langsung saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jangan Bu, saya nggak bisa. Enggak, saya nggak mau, jangan. Pokoknya bolak balik, jangan, enggak, dorong tuh bisa. Enggak, saya nggak bisa. Terakhir singkat cerita sampai udahlah, giliran waktu mau doa syafaat. Sepanjang ibadah saya nggak tenang hati saya. Nggak tahu ya teman-teman, ada nggak yang ngalamin itu? Ada, berarti bukan saya aja ya. Artinya masih manusia normal ya saya ya. Nah sampai kayak tulang lutut nih hilang semua. Nggak kuat berdiri. Tapi puji nama Tuhan bisa selesai dengan baik. Dan boleh menjadi berkat. Bukan untuk kesombongan. Ya, bukan untuk kesombongan. Selesai ya, jemaat kadang hampiri kita, Bu, makasih aku diberkati lewat doanya. Aku sangat diberkati, tapi bukan untuk kesombongan. Lalu saya bilang, Tuhan terima kasih. Tanpa Roh Kudus yang bersyafaat, saya enggak bisa. Enggak bisa saya. Amin. Itu 12:10. Udah, Pri? Betul ya? Udah lewat ya? 2 menit lagi. Oke. Nah, oke. Sampai di sini ada yang bertanya karena tanggung, tinggal 1 poin untuk sesi 2. Ada yang mau bertanya enggak? Kira-kira. Ayo jangan sungkan, kita ini teman. Silakan Ibu sayang. Mik. Shalom Ibu Mona. Hai darling. Hai. Saya selalu biasanya di Cambridge. Bu Mary duduk sama suaminya, saya sama teman saya. Saya kenal Bu Mary juga sudah cukup lama dan saya juga adalah saksi hidup lah, saya bilang memang dia sangat cekatan di GBI Sumres. Saya hanya mau tanya, ketika Ibu meninggalkan kita dan pergi dan membuka satu gereja, kita kan pasti kehilangan Ibu waktu itu ya kan, kehilangan teman-teman di WBI paling. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu, saya yakin pasti Ibu berdoa dulu itu, pasti. Saya hanya mau tanya itu, karena saya juga termasuk melihat Center Point berkembang dan banyak juga anak-anak muda yang teman-teman saya sudah rata-rata ke sana, dan ada beberapa yang Ibu barangkali tidak tahu. Yang hadir ada juga beberapa komunitas HIV ke tempat Ibu. Saya juga beberapa kali datang ke Center Point karena Sofyan pernah main tempat Ibu, Boy juga pernah juga melayani tempat Ibu. Jadi Natal di tahun lalu kalau tidak salah, saya juga ada sebenarnya di tempat Ibu. Ya, saya lihat Ibu dan Bapak. Saya hanya mau bertanya, bagaimana perasaan Ibu awalnya? Terima kasih.
Makasih Bu Mona. Ini ibaratnya kalau di gereja saya merasa pulang kampung kalau lihat wajah Bu Mona, kira-kira ya. Karena kita sama-sama lahir di tempat yang sama ya. Terima kasih untuk Bu Mona yang luar biasa juga, sebetulnya terlalu berlebih menceritakan itu. Nah, saya pertanyaan Bu Mona mengingatkan saya kepada seorang ibu juga tim ya, pernah juga. Jadi waktu itu saya diundang, ada gereja oikumene mengadakan Natal. Nah, saya diundang, lalu ibu itu yang bersama-sama pelayanan itu bersama dengan tim, begitu lihat saya dia langsung nangis, dia peluk. Kayaknya dia sama seperti Bu Mona. Kenapa kamu tinggalkan kami? Dia seperti itu. Saya bilang, saya bukan meninggalkan, tapi suami saya dia siap pelayanan. Dan sebetulnya enggak ada saya mau buka gereja, enggak ada. Udah saya bilang dari tadi saya enggak mau, tapi saya enggak tahu bagaimana kok bisa sampai lahir gereja. Saya seperti Tuhan, oke lah. Kira-kira seperti Musa berargumentasi, oke lah Tuhan, tapi saya nggak bisa gitu loh. Saya nggak bisa dan saya juga nggak mengerti sampai hari ini bisa 4 sesi, entah bagaimana ceritanya saya juga nggak tahu. Nah, saya sedih kalau Bu Mona tanya, hati ibu bagaimana meninggalkan kami. Hati saya sedih. Maka sampai hari ini saya bersama dengan leader saya yang pasti Bu Mona, yang cantik, yang baik hati, yang murah hati lagi. Saya tahu orangnya Bu Mona. Pasti kenal Dr. Gigi Caroline Siahaan. Nah itu leader saya. Sampai hari ini tetap kami ada komunikasi baik. Dan ibu itu juga khotbah, saya kasih khotbah di UWBI di gereja yang Tuhan percayakan saya gembalakan. Lalu kami ada buat grup yang karena beliau juga ya saling menjaga ya, kami ada buat grup. Nah kemarin mereka pulang dari luar negeri, kami ke tempatnya ada. Saya tidak memutuskan tali silaturahmi, kira-kira tidak memutuskan. Dan saya tetap saling mendukung, bahkan dari teman-teman yang dulu kan Ibu Mona yang dari gereja kita sama-sama bertanya, karena saya suka buat kue, posting-posting semuanya ya, puding segala macem. Nah dari komunitas gereja itu, Bu boleh nggak Ibu ngajarin kami ibu-ibunya untuk membekali? Siap, saya bilang. Nah jadi hati saya sedih, tapi saya lihat. Dan waktu itu tidak buka gereja. Selesai itu enggak buka gereja karena saya membantu lagi ada seorang gembala yang baru merintis, yang ditinggalkan semua pengerja semua, satu pun enggak ada yang ikut, hanya sepasang suami istri. Nah saya enggak terlalu dekat, tapi saya tergerak dengan saya dukunglah. Nah selesai itu baru udahlah komunitas doa aja. Tiba-tiba teman-teman semuanya enggak jangan. Nah itu ceritanya. Saya sedih karena itu saya juga merasa seperti itu tempat kelahiran saya. Tempat kelahiran saya. Jadi saya sangat sedih juga, tapi saya dengan itu saya tetap menjaga hubungan yang baik. Nah bukti Gembala sidang pun datang ke gereja kami, itu artinya yang tadi saya katakan tentang Daud. Gembala pasti mengenal sifat kita, karakter kita, pasti mengenal. Apapun yang kita lakukan dengan tulus, dengan tanggung jawab, seperti Daud tadi. Sehingga hari ini, saya nggak tahu hari ini ada buka gereja, tapi waktu ternyata Tuhan izinkan dan Tuhan percayakan satu gereja lahir. Saya tidak putus hubungan dengan gembala saya. Gembala saya datang, dia bilang kami bangga Bu. Memang sekalipun tidak dibawa naungan, ya, saya langsung sinode GBI, ibaratnya istilahnya otonom gitu. Bukan berarti sesuka-suka hati kita, enggak. Ya mandiri dan itu mengalir. Berjalan, gimana puji nama Tuhan sekarang struktur semua udah masing-masing ada bagian kadepnya, masing-masing ada koordinator ibadahnya, sesi 1, 2, 3, dan 4, semuanya dari mana? Saya nggak tahu.
Dan mereka koordinator bapak-bapak juga pengusaha-pengusaha. Kalau sempat itu saya tahu duluan, pasti lebih lagi mungkin doa puasa 24 jam puasa Esther aku buat. Supaya Tuhan jangan pilih saya, jangan suruh saya. Betul enggak? Pasti saya enggak mau gitu. Nah tapi itulah hari ini kalau saya merasa pinter, enggak ada kesaksian saya, pengakuan saya. Dan saya pun malu mungkin ya mengakui kalau saya ini enggak bisa apa-apa. Tapi di dalam kelemahanmu, kekuatanku dinyatakan. Ya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Break ya. Betul? Oke, kita ngambil break 5 menit ya. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu juga yang di online, kita break 5 menit. Thank you.
Oke, berarti kita sudah mulai ya. Bapak Ibu yang di online masih ikutin? Masih siap Ibu, siap. Oke, makasih. Buat jempolnya juga, makasih Pak Johnson. Oke, thank you. Ya, kita kembali ya. Kita kembali sebelum masuk poin ketiga. Sekali lagi bukan khotbah, kita boleh tanya jawab ya. Kita sama-sama belajar. Sebelum masuk poin ketiga, tetap tadi tentang si Gideon ya. Yang pertama Daud, ini yang kedua Gideon, nanti yang ketiga kita belajar dari Hana. Nah, Gideon ini tadi kita udah kasih tahu, udah ingatkan jangan lihat kelemahan kita, manusiawi kalau kita bisa ingat, tapi waktu memang udah Tuhan memang waktunya suruh kita tetap setia, lakukan. Nanti Anda akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kelemahan kita. Betul? Tuhan bisa berkarya di dalam justru keterbatasan kita. Artinya kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah, mulai dari tadi yang tidak ada rencana buka gereja, yang seperti pertanyaan tadi Bu Mona, bestie saya itu yang baik, yang cantik lagi. Saya suka lihat Bu Mona, keren, up to date. Nah, betul ya, setuju ya. Nah, itu enggak ada rencana buka gereja, enggak ada. Sama sekali tidak ada. Saya hanya rindu satu komunitas supaya apa? Tujuan saya, suami saya bisa aktif dalam komunitas. Karena dia pengusaha. Pengusaha teman-temannya ya minum-minum aja gitu loh kira-kira. Itu wajar lah ya. Sampai sekarang saya rasa ya itu tempat yang paling cepat untuk closing sesuatu proyek. Betul? Jadi saya hanya rindu itu saja. Jadi kepentingan itu bukan untuk saya. Saya tahu itu juga kepentingan Tuhan dan itu juga kerinduan Tuhan. Makanya saya setia taat seperti Daud itu, ternyata Tuhan bekerja tanpa saya sadari sampai lahirlah satu gereja. Bahkan bukan gereja, kita juga jadi punya satu rumah misi. Rumah misi itu tempatnya gratis lagi. Dikasih Pemda setempat. Itu ada Kak Midu ya, sama alumni kami ya. Ada Kak Midu, tahu Kak Midu yang ngajar anak-anak les gratis. Itu tempatnya gratis, enggak bayar. Bahkan listrik saya coba tanya, Bu tanyakan sama ketua apanya, mau enggak bayar listrik? Enggak perlu, enggak usah. Baru semalam lagi saya lihat ada pos PI juga. Nah, mereka dari orang-orang yang sederhana, ya orang sederhana, tapi bisa punya beban. Ingat, dulu apa yang kita tabur benar-benar untuk Tuhan, Tuhan gak pernah memiutangi kita. Orang yang sederhana, yang daerah rusun, tapi dia bisa perhatikan, aduh mau beli, sampai saya senang sekali. Dibelinya satu set kain gordin yang ada di rumah misi itu. Saya bilang, Bu makasih, mereka menabur membuat itu bukan dalam kelimpahan, enggak. Dalam kekurangan, tapi Tuhan bisa membuat mereka punya hati. Siapa yang buat? Tuhan. Saya enggak pernah suruh-suruh minta-minta sama pengerja, sama jemaat, enggak pernah. Tapi dengar, waktu kita taat, kita terbeban sesuatu, tapi ngomong sama Tuhan. Saya sempat terbeban, aduh Tuhan maunya di gereja kami, di gereja kita ini ada ya satu mobil yang kalau ada yang kepengen ibadah, tapi dia itu karena keterbatasan ekonomi mau naik angkot itu jadi masalah, kendala buat mereka. Ada ya satu mobil. Saya punya rindu timbul dalam hati, tapi enggak ngomong. Tahu enggak? Koordinator ibadah itu kenal si siapa? Koordinator ibadah Mandarin Service kami. Tiba-tiba selesai, masuk dia ke sesi 2 siap ibadah di ruang transit bersama dengan tim pastoral, dia bilang apa? Bu Gem, itu ada tim pastoral kami. Bu Gem, saya mau memberi satu mobil untuk gereja, Toyota Velox, untuk supaya bisa menjemput jemaat. Saya terpelongok sebentar. Itu enggak minta loh, enggak minta dan enggak ngomong, tapi ngomongnya sama Tuhan untuk kepentingan siapa? Daud waktu berperang untuk Goliat, kepentingan siapa? Dia merasa dia
terhina waktu Goliat menghina tentara barisan Israel. Betul? Bukan karena dia yang dihina, enggak, dia merasa seperti itu. Maka Tuhan juga campur tangan. Saya enggak minta, itu tiba-tiba itu tim pastoral kami itu bapak-bapak semuanya ya. Nah, para pengusaha juga. Tapi ini bapak ini sendiri ngomong. Saya sampai, aduh Pak, terima kasih lah Pak, Tuhan yang berkati ya Pak ya usahanya ya. Enggak sampai 2 minggu mobil itu diantar ke rumah saya. Pas saya enggak ada. Nah puji Tuhan kemarin minggu sudah dipakai untuk jemput jemaat yang di Mandarin Service. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah saya ngomong waktu briefing ke pengerja, ini bukan untuk apa kan enggak. Tapi Anda lihat, waktu kita taat aja gitu loh. Kita taat aja, Tuhan yang bekerja, Dia yang menyediakan. Seperti tadi Gideon kan, aku menyertaimu, hai pahlawan gagah berani. Padahal dia takut, saya juga sama, Tuhan menyediakan semuanya. Bahkan ada yang bertanya, ini gembala juga loh, bukan bertanya, gembala ini ngomong, saya panggil ke Bapak Gembala itu, kira saya takut, saya ngomong, ya, bukan Parbada ya, enggak ya. Jadi gembala itu ngomong, Ibu Mary itu berani sekali buka gereja langsung di center point gitu loh. Teman-teman yang di online juga, di Medan ini kalau di mall itu waktu saya dulu saya tahu waktu itu saya membantu mendukung pelayanan satu gereja itu di mall ya, itu di bukan mall, itu di Tiara 1 tahun 800 juta. Hanya pakai minggu aja, minggu itu knockdown, semua ini mau dibongkar. Itu 1 tahun 800 juta, ngeri kan? Nah pertama waktu kita udah mau membentuk satu tempat, cari tempat untuk kita buat menau. Pertama kami ibadahnya di rumah loh teman-teman, bukan gedung, bukan sewa, enggak ada, di rumah saya. Ibadahnya mulai di lantai 2, mulai dari komunitas doa. Hanya lantai 2, Bu Happy pernah ke rumah saya ya. Tahu ya lantai 2 yang kita pakai untuk doa ya, jaringan doa. Dari rumah, itu hanya enggak sampai 20 orang, enggak sampai entah 14 orang. Setiap Kamis kami doa. Lalu udahlah buat minggu aja, minggu enggak kemana-mana, enggak ada kerjaan kita semuanya. Buat aja di minggu, nah saya share di Facebook, komunitas doa. Jadinya udahlah itulah datang sinode, buka aja gereja. Jangan, aku bilang, terakhir nasi enggak dari rumah mulai sampai 30 orang. Lantai 2 30 orang itu ada jarak ya, social distancing ada jarak. Nah terus 35 orang minggu depannya. Udah 35 orang pindahlah di bawah di lantai 1. Di lantai 1 udah pindah di bawah, nah kita share ke Facebook aja. Lalu bertambah jadi 100 orang di rumah, kan udah gak benar gitu loh. Nah COVID langsung kabur pengerja, Bu kami enggak lagi lah, iya kita umumkan aja, kita enggak buat ibadah lagi. Enggak buat ibadah lewat online. Nah lalu karena udah 100 orang, barulah kita cari tempat. Yang tadi Bapak, ada seorang Bapak Gembala ya, yang bilang, Bu Mary berani kali, saya panggil dia, saya hadap dia. Ya, saya bilang, tahu enggak Pak? Pertama kami mau cari tempat karena sudah 100 orang di rumah, sampai mereka dengarnya di belakang, di meja makan, duduknya di situ. Nah sampai udah 100 orang kami mencoba cari tempat. Tempat yang kami cari pertama saya bilang, cari tempat kita kalau ada hotel-hotel yang entah hotel-hotel yang kecil, yang atau udah enggak aktif karena banyak hantu, enggak ada pengunjungnya, enggak ada tamunya, supaya murah. Nah di situ gereja buat semarak lah gitu loh. Nah cari yang seperti itu supaya murah. Kalau enggak mal-mal yang udah mau mati, enggak ada lagi lah. Betul. Salah satunya dia itu manajer di salah satu mall yang udah redup lah. Bu, itu ibu pakai aja, suami saya bilang. Tapi ibu renovasi lah, enggak usah bayar gratis. Dalam hatiku pikir renovasi mau berapa?
Loh kan enggak sedikit uang kalau renovasi dalam keadaan yang seperti enggak. Lalu kita carilah tempat-tempat yang seperti supaya murah. Tiba-tiba, dengar ya, waktu saya mulai melangkah, tadinya seperti Gideon, waktu saya mulai melangkah, dengar, suami saya pulang, itu ada tim. Istriku, mau enggak pakai Center Point Mall? Apa yang saya jawab? Itu masih jawab seperti ini saya. Gila, gak mungkin lah. Itu kan ngeri kali harganya mall. Sedangkan di Tiara aja 800 juta 1 tahun. Tahu enggak? Ternyata yang punya Center Point Mall Medan, ownernya langsung. Bukan manajer, bukan apa-apanya, enggak. Langsung ownernya. Itu teman suami saya. Entah bagaimana orang itu, ini bukan orang percaya loh. Teman-teman lihat, Tuhan, firman Tuhan itu luar biasa. Hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Betul? Iya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Itu bukan orang percaya, tapi Tuhan bisa buat dia. Suami saya jawab gini, tenang aja, dia pegang pundak saya. Itu ada tim kita. Tenang aja. Teman saya bilang, pakai aja lah untuk gereja. Bukan orang percaya, siapa yang bisa buat seperti itu? Kalau bukan Tuhan. Nah, bukan berarti enggak bayar. Bayar karena gereja gedung kan ada SOP, ada manajemen. Tapi tidak seperti dikomersialkan. Siapa yang bisa buat? Kita gereja baru merintis. Sampai Tuhan bisa buat seperti itu. Kalau tadi saya memang bandel kayak Gideon gitu loh. Takut Tuhan gak tahu ya, aku ini kaum yang terkecil dari kaumku. Terus aku masih muda, aku juga Tuhan, aku ini wanita, aku bukan orang terpelajar. Ya kami dulu begini, gak mungkin, saya gak mungkin gini. Takut Tuhan gak tahu, tapi waktu siap. Hari ini saya mengatakan semua itu karena Tuhan yang buat 100%. Bukan karena saya pintar, enggak. Itu kita enggak mengemis. Bahkan sampai, dengar kan tadi kalau di mall itu mesti bongkar pasang. Sampai di bagian, sampai ownernya bilang, kan banyak ruangan. Itu kalian punya sound system semua barang, semua enggak usah bongkar. Biar aja tetap seperti permanen. Artinya kalau itu mau disewa ke orang enggak bisa. Tapi kami bayarnya per kali, ya kayak orang biasa gitu loh. Ada kan gereja yang sewa yang kalau per kali itu bukan ngontrak ruko, oke lah setahun ya. Nah, yang per kali, tapi itu kayak permanen. Siapa yang bisa buat? Dia berbelas kasih, nanti rusak kalian punya barang. Jadinya kunci pun kami yang pegang. Siapa yang bisa buat coba? Kalau bukan Tuhan. Jadi jangan lihat kekurangan. Jangan lihat masih muda. Kita semuanya sama. Saya mungkin lebih buruk dari Anda. Ingat enggak Hana? Di 1 Samuel saya baca ya. 1 Samuel 1 ayat 11 saya bacakan ya. Ini yang ketiga ya. Hati, kemurnian hati ya. Saya bacakan 1 Samuel ayat 11. 1 Samuel ayat 11. 1 Samuel 1 ya, ayat 11. Kemudian bernajarlah ia, ini si Hana. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Teman-teman, Bapak Ibu yang ada di online, Anda lihat enggak? Hana meminta apa kepada Tuhan? Minta apa? Anak laki-laki atau perempuan? Sampai gendernya dia pun sebutkan dengan spesifik kepada Tuhan. Kenapa ya? Karena teman-teman, waktu zamannya Hana, itu buat orang Yahudi, kalau perempuan yang mandul itu aib. Udah itu dia disesa dalam
penderitaan, dalam tekanan oleh madunya, kita tahu ceritanya semuanya ya. Udah mengalami sampai udah remuk hatinya, datanglah dia ke bait Allah. Sampai gembalanya si Imam Eli pikir dia mabuk. Coba kalau Anda datang ke gereja, datang dengan remuk hati, lagi puja penyembahan, tiba-tiba gembalamu bilang, Bu Happy, mabuk ya kau ya? Mau lagi gak datang minggu depan? Kurasa enggak ya. Nah tapi Hana, dia bilang, Tuhan minta anak satu laki-laki. Mungkin biar dia merasa, biar tahu madunya itu kalau dia juga bisa melahirkan. Dengar, Hana minta anak laki-laki, Tuhan kasih dia nabi. Luar biasa enggak? Dari Hana lahirlah yang namanya Nabi Samuel. Luar biasa enggak Tuhan? Dia minta anak, Tuhan kasih nabi. Dan Hana enggak tahu kalau nanti anak yang dia kandung itu menjadi nabi besar. Sampai hari ini kita tahu Nabi Samuel karena doa Hana, karena kesengsaraan dia, karena tekanan penderitaan yang dia alami. Gitu loh. Sementara anak-anak madunya yang tadinya merasa di atas angin gitu. Ada orang kayak gitu ya, merasa di atas angin. Anaknya enggak tahu lagi kemana, enggak jelas. Alkitab enggak mencatat. Tapi Hana, Samuel menjadi seorang nabi yang Tuhan pakai dia untuk mengurapi seorang Raja Daud. Luar biasa enggak? Sesuatu hal yang mustahil bagi kita. Tapi waktu kita mulai taat, kita sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar. Saya juga belajar taat terus. Bukan berarti enak-enak ya. Tadi dengar kesaksian tiba-tiba koordinator ibadah yang Mandarin Service bilang, Bu Gem, saya mau kasih mobil satu untuk gereja. Oh, banyak gesekan, banyak tekanan, banyak. Tapi tetap fokus dan taat melangkah maju terus bersama dengan Tuhan. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti dari semuanya. Tetap move on. Amin. Sampai di sini ada enggak yang mau bertanya? Silakan Ibu Happy, mic-nya tolong. Ini yang tanya semua bestie saya. Saya sama Bu Happy juga kita udah kenal lama, tapi lebih lama sama Bu Mona. Terima kasih kepada Ibu Gembala sekalian Cimeri. Iya. Saya kenal Cimeri dari anggota JDW ya. Saya kenal Cimeri ini adalah orang yang sangat baik. JDW banyak diberkati apabila ada pertemuan-pertemuan ibadah. Cimeri ini dengan senang hati menjamu kami dengan luar biasa. Tapi saya pernah, kebetulan kami berteman di Facebook, saya pernah lihat status Facebooknya, Cimeri menuliskan bahwa gereja-gereja tidak boleh menuntut banyak kepada jemaat-jemaatnya untuk memberikan uang. Benar ya Bu? Bagaimana pandangan Ibu Mary? Karena banyak sekarang gereja-gereja yang mengharapkan pemberian-pemberian dari jemaatnya untuk bisa fasilitas gereja atau yang lainnya. Tapi Ibu Mary saya lihat sangat luar biasa, sangat berbeda pelayanannya. Bagaimana pandangan Ibu mengenai hal itu Bu? Saya ingin tahu gitu Bu, karena banyak gembala-gembala yang mungkin melayani dengan kedagingan ya. Berbeda cara mereka berpikir gitu Bu. Cara mereka, visi mereka itu berbeda, sangat berbeda dengan yang diajarkan di WIBI ini Bu, gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus aja ya. Ibu Happy juga terlalu berlebih. Saya merasa saya sebenarnya ya biasa aja, enggak ada buat apa-apa karena kita semuanya sama-sama melayani untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saya boleh klarifikasi sedikit ya tentang mungkin statement yang saya sampaikan di Facebook ya. Waktu itu memang begitu rame. Komentar dari gembala-gembala begitu rame. Ya, tetapi saya berani memposting karena saya tahu itu tidak tertuju kepada salah satu personal atau pribadi atau gereja tertentu atau sinode, dan saya punya hak, makanya saya sekolah ngambil magister hukum supaya saya tahu apa yang boleh dan apa yang tidak gitu loh. Nah jadi banyak sekali rame, ada 1-2 orang gembala memang juga
kayaknya sangat menentang saya. Nah, karena sangat menentang, setelah saya jawab, ku blokir dia. Kenapa? Loh, bukan karena daging. Kenapa? Kalau kamu merasa tidak sependapat dengan saya, ya udah nggak usah berteman gitu loh. Emang gue pikirin, betul? Yang penting yang saya katakan kebenaran. Nah, lalu ada juga gembala-gembala ini nggak ada gembali ya. Gembala semua, artinya bapak-bapak gembala biasanya ya, gembala ya. Ada yang langsung, seperti saya klarifikasi dulu ya, Bu Happy. Perkataan saya tidak seperti persis mungkin yang Bu Happy katakan itu ya. Saya hanya mengatakan, kalau saya tidak salah ada beberapa, saya hanya mengatakan, saya mengatakan bagaimana ya, apapun itu yang kita kerjakan, kita lakukan untuk Tuhan, gitu loh. Ya, kalau kita butuh sesuatu, kita ngomong sama Tuhan. Karena dalam pelayanan itu kita nggak bisa, saya mengatakan gini, kita nggak bisa langsung mengatakan, satu orang ini diberkati, buktinya. Karena itu buktinya dia begini. Tuhan tidak pernah memperhitungkan kuantitas seberapa banyak jemaat kita. Yang Tuhan lihat bagaimana jemaat itu bisa mengerti kembali siapa jati diri dia di dalam Kristus. Dan dia bisa mengenal benar siapa Kristus itu. Jujur, adik-adik teman-teman saya yang ada di onsite dan bapak ibu yang ada di online. Saya bisa memahami tentang ini yang saya mengatakan dari Wibi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Wibi. Ya, nah waktu kita mengenal, saya nggak malu-malu, saya di Facebook saya mengatakan. Jadi kalau tepuk tangan muncul di ini. Jadi kita harus berani mengakui gitu loh. Nah kalau orang bilang Wibi sesat, saya tanya gembalamu, apakah Ibu Mary ngajar yang sesat sama jemaatnya, pengerjanya? Pengerja saya bukan orang oon, ya. Itu pengusaha-pengusaha S2 dari Belanda. Jemaat saya hakim, ada dokter, sekalipun banyak orang sederhana yang botot pun ada, tapi saya rangkul. Ya, dokter pun banyak, ya, dosen pun banyak. Ini udah mau profesor, itu jemaat. Udah aku bilang kalau dari awal aku tahu pasti aku minggat. Enggak mau lagi aku bergereja mungkin. Bagaimana mungkin saya gembalakan itu dokter, profesor, hakim, enggak mungkin. Tapi Tuhan yang buat mungkin. Amin. Ya, nah lalu saya hanya bilang seperti itu di statementnya, bahwasanya gereja itu jangan langsung kita, makanya nggak diberkati, gerejanya jemaatnya cuma 10 orang, 20 orang. Salah, saya ngomong di statement di Facebook itu, karena kerajaan Allah bukan ceritakan tentang makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Saya ngomong bukti, saya punya banyak teman-teman yang gembala juga. Mereka punya gereja yang di pinggiran kota. Bahkan jemaatnya itu, pengerjanya itu hanya hidup dari bertani di samping rumah mereka. Tapi waktu mereka datang ke gereja, saya pernah loh diberkati jemaat. Kentang potato yang cuma 3 biji. Kentang, kurasa nggak nyampe sekilo, harga kentang berapa lah. Tapi dengan hatinya yang tulus. Bu, baru kemarin lagi, ini saya tadi masih makan pisang kepoknya. Ini jemaat, dia rumahnya jauh. Jadi di samping rumahnya ada tanam kepok. Nah pas waktu itu kami datang kunjungan, saya bilang, kepok, ini paling bagus. Dia antar tiga sisir pisangnya. Tapi dengan hati yang tulus, waktu yang ngantar kentang 3 biji itu saya paling terharu. Bu, ini saya kasih ibu. Waduh, saya nangis loh, hati saya. Nangis. Karena dia punya hati. Lalu apakah kita bilang, kenapa dia gak diberkati? Berarti gak beres. Nah salah. Nah itulah yang saya ngomong di Facebook. Jadi memang gereja kami gak pernah kami minta-minta uang, gak pernah. Boleh dipertanggungjawabkan. Untuk persembahan antara kalian dengan Tuhan. Sinode GBI memang harus ada perpuluhan. Kemarin ada ngajar nggak salah perpuluhan, tapi kami nggak pernah memaksa. Anda tabur bukan untuk gereja, Anda tabur untuk pekerjaannya Tuhan. Tuhan nggak butuh uang kita karena Dia kaya. Nah itu yang saya statementkan di Facebook.
Nah, jadi timbul rame itu semua jemaat, ada pengerja semua. Bu, bagus, gas terus, gini. Bahkan ada gembala yang nggak berani komennya di beranda, dia masuk ke messenger, ya. Nah, ini saya nggak berapa kenalnya karena berteman di Facebook Bapak Gembala ini. Dia bilang begini, Bu, salut ya sama Ibu ya. Ibu berani ya ngomong seperti itu ya. Padahal kan Ibu gereja gembala. Terus saya jawab dia, ya saya nggak boleh sebutkan namanya. Saya bilang, kenapa nggak berani Pak? Yang kita sampaikan kan kebenaran. Dijawab lagi, Ibu kan sinode GBI. Loh, emang apa yang ku sampaikan ada bertentangan dengan tata gereja GBI? Enggak ada, ku bilang. Karena kita ini pelayanan kan tulus-tulus, mulus-mulus saja. Subsidi memang ada resiko. Daud aja punya resiko, betul? Waktu dia ngajar 2-3 orang, pertama buka lo kita, Anda mau mempersembahkan seberapa? Aku percaya kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti juga cukupkan. Berjalannya waktu, bukti Anda dengar, kita punya rumah misi yang gratis, ya. Ini mau Natal, ulang tahun gereja, tiba-tiba jemaat, dokter bilang, Bu, aku yang kasih kue tart dari Tip Top. Itu terkenal kan? Nah, waktu briefing kemarin pengerja langsung bilang, puji Tuhan. Saya bilang, jangan puji Tuhan. Saya bukan ibu, bukan ajas manfaat. Langsung saya bilang, Bu, jangan Bu, mahal. Sekalipun bukan saya yang keluar uang. Mahal yang standar aja Bu, gak apa-apa lah Bu. Janganlah, karena kita kan butuh yang besar. Terus dia bilang, oh kalau gitu aku cari. Nah, kemurnian hati, Hana juga, ini yang ketiga poinnya, kemurnian Hana juga, kemurnian hatinya untuk minta seorang anak laki-laki, bukan dibilangnya, nah biar tahu kau ya, nggak ada dicatatkan waktu dia datang datang kepada madunya, buktinya aku anak laki-laki, enggak ada dicatat seperti itu, tapi dia untuk Tuhan. Makanya Tuhan pasti campur tangan. Amin. Pokok tadi pertama taat seperti Daud. Yang kedua, jangan lihat kelemahan kita, bergerak maju. Kalau memang itu untuk Tuhan, jangan lihat ini kan bukan untuk, ngapain capek-capek kali, lebih baik aku apa aja lah, ngopi-ngopi aja, kurang masuk kafe, ya ngapain lah makan hati, habis semuanya, doa, dana, daya kan mesti gitu ya. Tapi dengar, untuk kerajaan Allah, Tuhan tidak pernah memiutangi kita. Amin. Terima kasih Bu Happy, ada lagi yang mau bertanya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya untuk beberapa yang disampaikan oleh Rita. Bahwasannya ada beberapa poin yaitu taat, tanggung jawab untuk hal-hal kecil. Kemudian jangan melihat kelemahan dan yang satu lagi tadi kemurnian hati ya. Apakah ini kan seperti sebuah nilai-nilai dalam kehidupan seseorang? Apakah nilai-nilai ini ditimbulkan dari kesadaran diri atau pilihan bebas seseorang atau bagaimana dia timbulnya maksud saya. Jadi karena saya perhatikan kan setiap orang itu mungkin kadar tanggung jawab terhadap hal-hal kecil itu setiap orang mungkin berbeda-beda. Nah jadi yang saya maksudkan apakah dengan otomatis setiap orang menimbulkannya dari dirinya berupaya untuk taat, untuk bertanggung jawab atau dari mana kita bisa mendapatkan hal-hal yang demikian. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak apa, saya pun belum kenal karena tahun pertama. Henry nama saya. Henry. Oh Pak Henry. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, itu luar biasa, pertanyaan sangat bagus ya. Untuk memang betul setiap orang punya karakter yang berbeda. Bahkan kadar hubungan setiap orang dengan Tuhan itu juga berbeda. Tapi saya yakin satu hal Pak Henry, kalau orang yang punya relationship yang deep dengan Tuhan, otomatis dalam hal kecil dia pasti akan melakukan itu dengan komit. Dan dia tahu, seperti worship leader,
pujian yang lahir dari relationship, dari intimacy, beda dengan pujian yang hanya karena menyanyi. Itu pasti beda. Kita semua pasti bisa merasakan. Nah, begitu juga seperti ini, setiap orang pasti, Tuhan memang kasih kita free will. Bagaimana kita meresponinya, itu tergantung kita. Ada orang, ya mungkin, udahlah, ya itu bagi mereka. Tapi mulai dari diri kita. Karena yang menikmati bukan orang lain, kita yang menikmati. Yang melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, waktu kita mulai komit dalam hal kecil, kita mulai taat, kita jaga hati dan tidak melihat kelemahan dan kita punya kemudian hati. Yang menikmati itu kita. Kita akan menjadi saksi. Bagaimana seperti saya hari ini saya bisa menyaksikan bagaimana Tuhan itu bekerja. Cukup Tuhan tahu, Tuhan lihat, Dia Tuhan yang hidup. Sekalipun orang di sekeliling kita enggak tahu. Capek kali pun aku udah, enak kali ibu ini. Ya, enak kali Rianda, enggak usah kerja apa-apa. Pulang ini tinggal pergi dia, aku yang ngurus, yang beresin. Ya, setia dalam hal kecil. Waktu kita setia, kerjakan yang sesungguhnya. Kalau kita mungkin enggak ada hati untuk itu ya, kalau kita enggak ada hati, kalau kita sadar, menyadari, mintalah sama Tuhan. Tuhan kasih aku hati yang kuat. Kasih aku hati yang murni. Roh Kudus tolong saya, pimpin saya. Untuk jaga hati itu enggak mudah. Lebih mudah orang jaga harta. Betul? Paling digembok. Kalau ada berlian, ada emas paling masuk ke safety box di bank. Jaga hati, sulitnya minta ampun. Selesai amin, ya Tuhan aku ampuni. Aku udah begitu ketemu mendidih. Pernah? Saya pernah. Tapi berjuang lagi. Aku pasti mampu. Aku pasti mampu loh. Itu hatinya Tuhan. Itu hatinya Tuhan. Pasti kita sanggup. Tapi kalau ada yang enggak bisa seperti itu, ya doakan aja. Ini orang kok kayak gitu ya, kerja sesuatu itu kayak abal-abal aja gitu loh. Asal selesailah. Ada yang kayak gitu ya. Pokok asal selesailah, enggak bisa. Nah, sampai ini kan gereja mau Natal. Semua mau Natal ya. Tapi kebetulan Natal tanggal 25 Desember itu ulang tahun gereja kami yang ketiga. Nah, pembentukan panitia Natal, kebetulan ketuanya bapak-bapak dan wakilnya pun juga bapak-bapak gitu loh. Jadi kenapa saya pilih bapak-bapak? Karena mereka kan pengusaha. Jadi mereka udah biasa melit anggotanya, karyawannya, stafnya. Jadi bisa. Nah, saya hanya pesen jangan bocorkan ya yang dengar ya si Midu. Ya, saya hanya pesen, Pak, kalau nanti Bapak pilih tim konsumsi, nanti yang potong cake Bapak suruh si ibu ini A, B. Jangan yang ini D, C. Kenapa? Bahkan sampai untuk motong cake, ya motong cake tart, itu saya mesti rapi. Sekalipun itu untuk pengerja aja. Ulang tahun, mesti rapi, jangan asal potong, karena saya melihat ada yang seperti itu. Nah, jadi itu persembahan loh. Itu persembahan yang kita buat. Jadi memang ada orang berbeda-beda. Ada yang dari hal kecil aja, ada orang sih mengatakan itu kayaknya terlalu ya, nggak bagus juga seperti itu. Tapi ya saya ya seperti itu. Itu hal kecil, tapi buat saya itu persembahan. Nah, ini untuk pengerja. Jadi rapi, jadi enggak waktu terima kayak kok ini krimnya berantakan gitu loh. Jadi hal kecil kita lakukan dengan yang terbaik dan lakukan semaksimal mungkin kita. Sampai sebisa kita, aku bisa buat yang lebih baik, kenapa enggak? Kan untuk Tuhan. Kalau hari ini juga sampai ada hari ini, Tuhan percayalah di dalam kesesakan kita, di dalam bukan berarti enggak pernah mengalami yang pasang surut ya. Ya, dalam hal apapun juga pasti pernah mengalami. Tapi Tuhan gak pernah tinggal diam. Dia pasti menolong kita. Nah, itu aja. Apakah bisa terjawab Pak Hendrik? Cukup? Ya, terima kasih. Ada lagi? Masih ada 5 menit? Masih ada 5. Atau Bapak Ibu yang ada di online? Oke, enggak ada.
Jadi sekali lagi biarlah kita ini semuanya tetap semangat, kita semuanya tetap fokus, kita semuanya tetap melakukan yang baik. Kita semuanya kalau Bang Herman suruh apa ya, taat lah ya. Saya juga waktu kuliah seperti teman-teman, kadang juga Kak Sinta juga, aduh Bu sayang kali, kan lembut kali Kak Sinta ya, kok enggak datang. Jadi kalau dinasehatin, diingatkan, saya enggak datang bukan karena saya ngopi ke kafe, enggak. Karena banyak sekali hal, saya semua kerja sendiri ya. Di rumah juga enggak pakai asisten udah 1 tahun, semua saya kerja sendiri. Jadi kalau biasanya ibu-ibu mau ada sapu ngepel, nyuci baju semuanya ya saya sendiri. Enggak pakai lagi. Kenapa kok bisa, dari mana waktunya? Tahu enggak teman-teman, yang paling bergumul di antara saya kuliah semua, yaitu di WIBI. Kenapa? Karena itu reguler. Dari jam 9 saya berusaha mungkin tidak mau melewati praise and worship di WIBI. Jangan terlambat, selalu saya diberkati. Bahkan saya kadang rekam, saya kirim ke Kadep Mus. Lihat, saya bilang, alat musik yang apa yang ada, tapi bisa memberkati semua. Amin. Dari mana? Karena dari hati. Pujian yang lahir dari relationship yang dalam itu beda dengan memuji yang hanya karena suaranya bagus. Nah itu dari mana? Itu pergumulan saya yang paling luar biasa. Saya mau kejar supaya gak telat. Nyampe telat nanti Kak Sinta, aduh kok terlambat. Padahal gak tahu, saya kadang lihat anak-anak asrama, begitu saya nyampe, aduh mereka enak tinggal turun. Aduh gak ada kerja apa-apa ya. Mungkin jam 8 baru bangun, mana anak asrama? Jam 8 baru bangun, masih sempat. Gak tahu saya jam 5, setengah 6, jam 6 aku udah mesti ke pajak. Kadang hujan pagi-pagi, suami anak masih tidur. Sungkan juga kan kalau udah berangkat ke WIBI, nanti takutku suamiku datang ke WIBI, apanya WIBI? Makanya mau ke WIBI bereskan dulu kerjaan ibu-ibunya. Di meja nggak ada sayur, nggak ada apa-apa. Nah jam 6 berhujan, mau pakai payung nggak mungkin. Satu pegang payung, karena dia pasarnya kan terbuka. Satu mau belanja gimana pilih share. Udahlah saya hanya bawa handuk, jangan lihat saya sekarang. Saya hanya bawa handuk tutup kepala, yang penting nggak kena kepala. Udah basah kuip kepala, cepat pulang kerja masak. Nah udah ada makanan di meja. Cepatlah kejar, tancap supaya sampai ke WIBI. Bayangkan, itu buat saya paling pergumulan. Supaya nggak terlambat. Kalau enggak nanti Kak Sinta senyum aja saya udah enggak enak. Nanti ketemu Kak Sinta, Bu Cimeri kok aku disebut. Jadi jangan terlambat. Amin. Sampai ke kota saya itu jam 2 biasanya. Kadang langsung kunjungan, kadang langsung ini itu, banyak sekali semuanya. Kok bisa melewati sesulit itu? Bahkan saya waktu di Menara Doa saya sharing ke pengerja itu saya seperti udah plong. Tapi kalau Anda mau tunggu, aku tenang dulu lah baru kuliah, baru lanjut. Tahun pertama harus sampai selesai tahun 2. Amin. Kalau mau tunggu dulu nanti aku udah tenang baru lanjut lagi. Jangan, gak pernah. Bukti. Saya kira udah selesai WIBI, udah wisuda kemarin dikasih ini sama Kak Susan. Aku udah tenang lah, udah banyak waktu lah, udah bisa tenang. Karena ini dari setengah hari lebih kan, ternyata lebih sibuk lagi. Jadi kalau mau tunggu gak sibuk gak akan pernah selesai. Oke, ini kita udah selesai, udah jam 1:05. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu yang di online juga, terima kasih. Ya, tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus ya, itu. Thank you Bang Herman, thank you staff semuanya. Tuhan berkati. Diberkati semua, amin. Nah jadi ini Amin. tips yang muda-muda Amin. jangan mau kalah ya. Nah seperti ibu ini bilang kerjain semua. Satu kali saya lihat ibu ini bilang kerjain semua rumahnya, saya datang ke rumah ibu ini, rumahnya hampir sama kantor besar lah tingkat.
berapa lantai dikerjain sendiri. Jadi kalau saudara mau datanglah ke sana bantu ya. Aku pun pikir kayak mana caranya. Kami pernah ngobrol-ngobrol ringan dengan ibu ini kan. Kalau biasa orang yang kerjakan itu mau dari pagi sampai sore, sama ibu ini 4 jam. Kalau saudara mau belajar kayak mana, tengok cara ibu ini jalan, hampir lari jalannya, nggak pernah lenggok-lenggok. Jadi yang muda-muda jangan mau kalah, amin. Amin. Kita doakan terus ibu ini di dalam pelayanan, di dalam studinya juga. Nggak apa-apa lah, nggak nampak kamera, nggak bisa lah ya. Ya online. Nah jadi ibu ini juga lagi ambil 2 studi. Nah satu di pendidikan agama Kristen, satu di hukum. Nah itu belajarnya di umum teman-teman. Jadi jangan mau kalah, apalagi yang masih 20-an, kejar lagi lah. Mau kuliah-kuliah di sini silahkan ya kan. Gas aja dulu, biarkan dulu remnya belong. Nanti kalau udah waktunya pinggang udah nggak tahan, nah barulah di rumah ya. Udah kapok kaki, di rumah lah. Oke, kita akan doakan Ibu Mary dalam pelayanannya, dalam studinya, semuanya diberkati Tuhan. Melalui hidup ibu ini banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan. Amin. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Dan saya undang satu orang yang paling diberkati boleh berdoa buat ibu ini. Terserah dari online atau dari onsite. Silahkan 1, 2, 3 ya, silahkan Bapak Ibu. Ibu Happy boleh Ibu maju ke depan. Oh, sekali lagi lah ya. Silakan Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan, atas kebaikan Tuhan kepada kami ya Bapa. Terlebih-lebih Tuhan buat ibu kami yang tercinta Cimeri ya Tuhan, yang pada saat ini bersama dengan kami ya Bapa, yang sudah memberikan Tuhan sesuatu yang berharga bagi kami ya Bapa, untuk kami bisa menjalani kehidupan ini Tuhan, seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Banyak hal yang kami dapatkan Tuhan dengan kisah ibu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan, kami yang sudah mendengarkan Tuhan, boleh menjadi berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa Tuhan menggunakan waktu kami, menggunakan hidup kami Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Mary ya Bapa. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya Tuhan, ini semua karena tuntunan Tuhan yang luar biasa Bapa. Kiranya Tuhan urapilah ibu kami ini Bapa, urapi lebih lagi Tuhan. Pakai hidupnya lebih dahsyat, lebih heran lagi ya Bapa, untuk menggembalakan gereja yang saat ini Tuhan dipimpinnya ya Bapa. Urapi Tuhan setiap pelayanannya ya Bapa. Kemanapun Cimeri melayani, tanda-tanda heran menyertai pelayanannya. Dan kami percaya mujizat demi mujizat terjadi dalam pelayanannya Bapa. Berkati Tuhan penggembalaannya, bahkan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terlebih-lebih Tuhan, biarlah Tuhan melalui pelayanannya banyak cabang-cabang yang terjadi ya Bapa, mengembang ke kanan dan mengembang ke kiri, sehingga gereja ini menjadi gereja yang besar. Terus pakai hidupnya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gerejanya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, anak-anaknya bahkan cucunya. Tuhan berkati keluarga besarnya. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji termulia nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita juga ada sediakan Ibu cenderamata kecil dari siswi Bibi. Boleh diserahkan? Terima kasih Ibu.
Oke baik, silakan kita mau foto bareng. Yang cowok-cowok naik ke atas, yang cewek boleh berdiri sama ibu ini di tengah sini ya. Silakan.